Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys, jumpa lagi dengan Kaisar Yudi. Sekarang saya kedatangan berkunjung. Sekarang saya berkunjung ke tempatnya Bro Popo. Oke. Muhammad Yusuf Handopo. Oke. Iya, ini teman lama nih. Asli di Medan ya, Bos? Ya, dari Medan. Dari Medan. Lahir besar di Medan, nyari duitnya di Jakarta. Bro, selama ini kan gue kenal lo udah lama ya di Niaga ya waktu itu. Itu waktu itu di Niaga, coba deh cerita sedikit tentang lo, Medan di mana gitu. Oh, gue itu lahir di kota Medan, di Medan area itu. Jadi betul-betul di kotanya. Kadang gini loh, kadang orang tuh suka salah persepsi. Orang mana orang Medan, padahal dia tuh jauh di Danau Toba lah, di Siantar lah, segala macam. Itu kadang-kadang banyak teman-teman kita yang dari etnis Batak gitu ya. Jadi kalau gue sendiri emang dari Medan, lahir besar di Medan, terus tahun 2002 lulus STM itu merantau ke Jakarta, sempet nggak berhasil lah, 6 bulan 7 bulan di Jakarta gagal gitu, pulang lagi ke Medan lagi ya. Terus di Medan sempat jadi satpam di Medan, satpam di salah satu perumahan terbesar di Sumatera Utara, di Setiabudi Indah, sekitar 7 bulan. Terus merasa sudah cukup gitu ya, karena kan satpam nggak ada peningkatan ya. Terakhir itu posisi sebagai komandan regu di tahun 2003 akhir, merantau lagi ke Jakarta lagi sampai hari ini gitu. Tapi lo ke Jakarta udah kuliah tuh, Bro? Belum. Kuliah tuh baru aja. Kuliah tuh 2014. Kan 2014. Gua ketemu lo kan 2007 ya kalau salah ya. 2007 akhir. Di Niaga ya. Ya, itu belum kuliah itu belum. Itu tamatan STM. Oh, lu tamatan STM ya? Tamatan STM. Tapi bisa punya perusahaan kayak gini. Sebenarnya ini bukan perusahaan yang awalnya punya sendiri juga gitu. Ini perusahaan jadi kita perpendek cerita gitu ya. Gue tuh dapat kepercayaan lah dari orang gitu untuk menghandle perusahaan dalam tempo beberapa tahun yang perusahaan itu nyaris mati. Terus gue handle sampai akhirnya bisa besar gitu, mendapatkan profit yang luar biasa gitu. Jadi akhirnya karena mungkin gue punya prestasi, dianggap ownernya itu, gue dikasih saham perusahaan. Akhirnya gue menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut gitu. Gue tuh kenal lo, waktu di Niaga. Lo bahkan dulu nggak anggap gue. Gue nggak anggap lo, Bro. Nggak anggap. Gue kan mainnya sama sales hebat ya. Iya. Makanya gue kira itu yang gue mungkin nilai tambah ya. Background lu bukan sales. Bukan. Tapi lu bisa berhasil gitu. Gue tuh sales tuh sebenarnya kecelakaan ya. Jadi sebenarnya di mimpi terliar gue pun gue nggak ada pengen jadi sales. Tapi karena di tahun 2004 itu gue udah ngelamar kemana aja pekerjaan, nggak keterima juga. Terakhir tuh gue ngelamar yang udah nyaris keterima tuh di Kia tuh, sales mobil. Itu nyaris keterima cuman gara-gara ditanya, interview terakhir tuh ada pertanyaan, Kia dari mana katanya. Gue ngarang langsung bilang Amerika. Oh salah, udah selesai, gue nggak keterima lagi. Nah di titik itu gue pikir kayaknya kan dulu kita kalau lowongan kerja tuh pakai Kompas ya. Iya. Kompas belum ada internet segala macam. Gue ya apply-nya sales sampai ada momen dimana ketika gue main ke Cempakamas, ITC Cempakamas, gue lihat ada pameran kartu kredit. Itu 2004 bulan 9 awal itu. Nah di situ gue ditawarin sama salah satu sales untuk menjadi sales kartu kredit. Gue kira awalnya tuh gue kerja bener-bener di banknya. Ya, sampai gue tuh betul-betul kampung banget. Datang tuh dikasih alamat, itu ternyata alamatnya di Wisma Dharma Sakti.
ya Sudirman. Darmala ya. Ya, gue tuh bingung banget tuh ya, masuknya tuh ngadain KTP, gue masih ingat tuh momennya. Nah, gue naik lift, gue tuh bingung, nggak tahu mau mencetnya gimana tuh, saking kampungannya mungkin ya. Akhirnya bisa masuk di lantai 7, lantai 8 saya lupa. Gue kira nih bank, ternyata enggak, ruangan blong itu aja. Oh, sales nih, ternyata nggak ada gajinya lah, ya. Sebenarnya pun ketika jadi sales dulu itu di NZ, ya nggak bagus-bagus banget juga sebenarnya. Biasa-biasa aja, sangat-sangat biasa-biasa aja. Malah kadang suka frustasi gitu. Orang pameran dapat berapa, kita dapatnya cuma dikit gitu. Lo waktu ke Jakarta itu ngekos apa gimana? Oh, tinggal di rumah tetangga. Numpang ya? Numpang. Biasalah kalau dulu kan kita tuh ditawarin sama tetangga itu mau nggak ke Jakarta, dikasih harapan-harapan lah gitu. Tapi kan namanya numpang di rumah orang kan nggak. Tapi nggak kebayang lo akan berhasil. Oh enggak. Sekarang ini ya? Mimpi pun juga enggak. Mimpi pun nggak berani deh bisa sampai gini. Gue lagi 2008-2007 itu ya, 2007-2008. Gue ngeliat lo, malah gue malas tegur lo. Ini admin apa ini? Nah, sekarang udah jadi seorang pengusaha, udah lumayan punya usaha. Itu keluh kesahnya banyak nih, bro. Sebenarnya gini, orang-orang kayak lo gini tuh yang jadi motivasi gue. Kenapa? Gue tuh semakin gue diremehin, semakin gue nggak dianggap, semakin gue tuh dihina, gue semakin kata-katanya I prove that gitu. Gue berusaha untuk membuktikan bahwasanya anggapan lo tuh salah tentang gue. Jadi orang-orang yang menganggap gue tuh lahir dari bisa besar begini gara-gara kebanyakan dihina gitu ya, kebanyakan disepelein. Akhirnya gue punya motivasi bagaimana caranya untuk membungkam mereka dengan apa yang sekarang gue dapatkan gitu. Berhasil ya? Kalau berhasil masih jauh lah ya. Masih kita definisi berhasil orang itu kan masih panjang ya. Tapi ya so far udah lumayan lah gitu ya untuk anak dari kampung. Itu lo berarti lo megang perusahaan ini setelah lulus kuliah dulu apa? Enggak kuliah. Oh, nggak kuliah. Jadi gini. Gue cerita ya. Gue tuh ketika gue menghandle perusahaan itu ya. Kalau lo ingat Tuti nggak? Tuti tau ya. Gue tuh bahkan itu nggak bisa Word. Gue nggak bisa komputer gue, nggak bisa komputer gue, Facebook aja dulu didaftarkan gitu. Jadi betul-betul untuk skill seperti itu nggak punya gue. Tapi gue yakin gue tuh bisa memimpin. Udah itu aja. Berarti keyakinan lo itu ya? Nah ya, dan gue yakin gue bisa memimpin, dan gue tuh sebenarnya males gitu orangnya. Nah kalau orang males ini nggak pas jadi anak buah. Pasnya jadi bos kan, nah, makanya bagaimana caranya gue harus jadi bos supaya gue nggak disuruh-suruh. Iya, kan kebanyakan nih dari kompetitor lo itu kan kebanyakan tuh mereka punya ya agensi gitu ya, mereka backgroundnya pernah di direktur di perusahaan mana. Kalau lo murni itu kan dari bawah bener. Ya itu lagi gue bilang itu sebagai apa ya, kayak kita itu kalau lomba lari itu kan harus punya kompetitor gitu ya. Gue ada kayak merasakan kepuasan gitu ketika gue bisa menyamai atau mengalahkan orang yang lebih baik dari gue. Itu direktur bro, nggak takut lo bro ya? Di tahun 2008 pertama kali gue tuh dikasih jabatan itu, gue tuh bingung mau ngapain. Tapi kan gini ya, gue punya prinsip semua yang ada di dalam kehidupan kita tuh pasti akan kita lewati gitu ya. Jadi ketika gue dikasih jabatan, ya gue jalanin aja, never say never aja. Gue mau hasilnya bagaimana, yang pasti gue bilang gini, ketika gue dikasih kesempatan, ketika gue dikasih peluang, gue akan betul-betul jaga itu peluang gitu. Sampai hari ini pun ya, yang kadang gitu, ketika meeting dulu ya masih gue megang perusahaan tuh umur 23 kalau nggak salah kan, gue tuh 84, berarti 24 dulu kurang. Gue di handle perusahaan tuh 24 kurang lah.
ketika gue meeting pun gue tuh lihat tuh yang lawan-lawannya tuh kompetitor tuh yang udah dewasa segala macam, gue doang yang enggak, yang udah yang masih bocah. Ya, jadi gue doang yang masih muda lah di saat itu gitu. Ya ada kebanggaan gitu bisa duduk sama mereka, satu meja sama mereka. Jadi bisa juga nyerap ilmu dari mereka gitu. Yang penting percaya diri dulu. Gini bro, ini kan banyak teman-teman kita nih yang ya dulunya bagus, sekarang surut. Ya sharing-sharing yang bisa Apa nih? Sales. What? Ya motivasi hidup dia aja bro. Yang kalau kita bicara sales dulu deh, di lingkungan sales, kalau teman-teman kita banyak di sales ya. Sales itu yang pertama susahnya mereka itu nggak punya komitmen gitu. Mereka itu nggak sabar dengan proses. Ya, jadi ketika ada satu pekerjaan bagus, mereka akan ke sana terus ya. Iya. Nah, ketika sudah sulit, mereka nggak mau bertahan. Kebanyakan lompat lagi. Sementara kan kalau mereka ngejar karir nggak bisa begitu. Berarti karir itu Ya, uang itu akan mengikuti karir. Jadi dulu ya. jadi itu yang pernah gue dapat dari Mas Wahyu tuh. Dia bilang, "Pok, lu umur segini itu yang lu cari itu apa gitu? Kalau lu cari uang, lu nggak bisa kerja kantoran. Tapi kalau lu cari karir, bisa. Nah, karir lu bagus, nanti uang ikut." Di momen itu sebenarnya gue juga beberapa tahun tuh merasakan secara finansial hancur-hancuran gitu, karena pendapatan kan udah gitu-gitu aja kan. Tapi ya, gue pikir kalau gue lompat lagi sampai kapan gitu. Jadi butuh komitmen yang kuat untuk ngebangun karir ya. Ngebangun karir gue tuh nggak tergoda gitu, ke kiri ke kanan nggak tergoda. Gue fokus aja ke karir gue. Gue yakin good is good lah ya. Kalau kita bagus ya bagus. Nggak akan ketukar gitu. Jadi mau gimana pun lingkungan berubah, dunia berubah, kalau kita bagus pasti kita akan dihargai lebih bagus. Ya gue bukti gue bukan dari secara pendidikan gue tuh nothing lah gitu ya. Gue juga bukan anak orang kaya ya, terlahir dari keluarga yang miskin malah gitu, nggak punya backing kasarnya ya, bukan ada. Kadang-kadang orang kan kerja dititipin, nggak ada, betul-betul individual aja. Karena gue nggak punya bagian yang tinggi ya, artinya bahwa gue harus bekerja lebih keras daripada yang punya posisi lebih tinggi. Itu aja gitu. Jadi kalau tipsnya menurut gue komitmen dulu deh. Kita berkomitmen dulu apa ini yang kita kejar gitu. Kalau kita gampang nyerah, terus kita mudah tergoda gitu ya, susah nanti. Kita tentukan dulu dalam tempo berapa tahun kita sudah sampai di mana. Nah, kalau kita punya target nggak sampai, kita review nih. Gitu sih kalau gue. Kalau ini kan cara lo mengelola perusahaan lo nih, kan ada dua. Ini lo mimpin berapa orang ya, Bri? Kalau untuk internal itu sekitar 21 orang. Karena gue nih perusahaan outsourcing ya. Kalau karyawan internal itu 21 orang kurang lebih. Kalau untuk eksternalnya, karyawan-karyawan ditempatkan di perusahaan klien itu kurang lebih 600 sampai 700 orang. Berarti dengan struktur yang kecil. Jadi konsepnya konsep kekeluargaan ya. Gue itu sangat selektif untuk menerima karyawan. Jadi ketika menerima karyawan tuh harus ketika fase interview itu harus punya chemistry dulu gitu. Nggak peduli seberapa jagonya dia, seberapa hebatnya dia, tapi kalau gue nggak mendapatkan chemistry ketika gue ngobrol sama dia, gue nggak akan terima tuh orang. Ya jago juga karena kebiasaan gitu. Jadi bagi gue harus dapat dulu chemistry-nya sama dia. Kalau dapat baru bisa. Karena bagi gue ilmu bisa diproses, ya. Tapi kalau kayak chemistry itu susah dibangun gitu ya. Yang kedua adab lah, etikanya seperti apa gitu. Ilmu bagi gue bisa gue ajarin lah. Skill tuh bisa diajarin. Kita bisa belajar gitu. Tapi dengan adanya wabah COVID gini keganggu dari operasional perusahaan.
Kalau kami sih sebenarnya nggak terlalu terganggu ya, karena bisnis kami ini tergantung dari klien gitu. Kalau klien kami hanya mengikuti kebijakan klien. Kalau kliennya bilang mengikuti ketentuan dari pemerintah, kita ikutin. Tapi kalau di internal sendiri kami berusaha untuk mengikuti kebijakan dari pemerintah. Misalnya sekarang nih, kan sekarang dalam satu ruangan tuh maksimal sekian persen yang kita ikutin gitu. Bro, Tapi kalau untuk marketingnya segala macam sejauh ini masih nggak ada masalah. Malah di tahun 2020 kemarin kita lagi bagus-bagusnya. gini bro, gue kan sering lihat Instagram lo, Facebook lo bro, itu good banget lo. Ini buat pengusaha-pengusaha yang lebih berkelas nih, itu lo aksi-aksi sosial tuh bro, itu gue akun jempol bro. Itu lo terinspirasi dari mana ya bro? Gue meyakini gini ya, hablum minallah sama hablum minan nas gitu ya. Kita itu kalau berbisnis, berusaha itu sedemikian rupa, itu kan antara kita dengan manusia ya. Dan gue percaya yang mampu menggerakkan hati manusia itu Allah gitu ya. Nah, which is kenapa gue tuh melakukan aksi sosial segala macam. Gue tuh pengen mendapatkan perhatian dari Allah, dari Tuhan gue nih. Jadi supaya apa? Supaya dia bisa menggerakkan klien gue. Jadi sebenarnya ke situ sebenarnya selain ya gue juga punya pemikiran bahwasanya hidup ini harus berbagi lah gitu ya, nggak semua itu disimpan segala macam gitu. Tapi intinya gue tuh sering bilang sama tim gue ya, semakin kita susah, semakin gila sedekahnya. Supaya apa? Supaya kita tuh kayak ngetuk pintu langit tuh. Jadi biar usaha kita akan dimudahkan terus, dan itu sampai hari ini tuh mujarab gitu. Jarang loh bro, nih ya, bukan gue paksa lo jadi supaya ria gitu, tapi biar pengusaha-pengusaha lain adalah sedikit ininya buat apalagi di masa COVID seperti ini aksi sosial lo kan luar biasa nih bro. Apalagi lo sering gue ngeliat di Instagram apa Facebook lo itu sering lihat bagi Al-Quran juga ya bro? Oh iya, bagi Al-Quran kita kalau program-program bagi Al-Quran, sumur bor, perbaikin sarana ibadah segala macam itu kayak gue tuh punya goals tahunan gitu ya. Jadi misalnya tahun 2019 apa nih yang pengen gue buat sosialnya, kayak bencana alam segala macam gitu-gitu kita kerjakan. Terus kemarin juga di awal-awal COVID kita tuh bagi-bagi sembako ke Gojek ya, Gojek segala macam kita bagi-bagi. Itu sih, jadi kembali lagi sebenarnya bagi gue tuh sedekah itu kayak udah candu. Gue pribadi, gue setuju sama lo ya. Gue tuh nggak peduli orang bilang ria ya. Gue nggak peduli. Justru gue tuh memotivasi orang dengan gue begini, gue akan melihat, oh sepupu aja begitu gitu. Iya benar. Gue gini, gue pernah itu tahun 2016 apa 2017 gue lupa. Gue tuh punya pesantren ya. Bukan gue punya pesantren, tapi gue tuh dulu salah satu pengurus pesantren. Gue kan kebetulan ngaji gue nggak bagus ya. Gue udah ngaji nih sama ustadz. Ini cerita sebentar ya. Gue tanya sama ustadznya, berapa bayarnya? Dia nggak mau dibayar. Terus dia bilang, Pak main aja Pak ke pesantren. Gue main ke pesantren. Pesantrennya memprihatinkan. Gue tanya, apa yang dibutuhkan di sini? MCK. Oke, karena gue punya jaringan segala macam, gue kumpulkan gue punya teman-teman yang pengusaha, kebangun tuh MCK. Ya. Nah, di masa itu tahun 2015 lah, 16 ya. Itu perusahaan gue lagi jatuh. Alhamdulillahnya, ketika kami melakukan gerakan sosial di pesantren tersebut, itu langsung melejit. Jadi bisnis jadi malah bagus, jadi lancar gitu. Jadi
gue tuh percaya ya, setiap kali melakukan kegiatan sosial ya, apapun itu bentuknya, itu impact-nya bagi diri pribadi dan bagi perusahaan itu luar biasa gitu. Nah ini saran juga, bukan saran sih ya, masukan juga gitu ya, tips lah bagi teman-teman pengusaha, apapun itu usaha kalian, dalam seburuk apapun kondisi ekonomi kita gitu ya, sebagai pengusaha itu sebaiknya harus sering-sering berbagi gitu. Itu pasti akan membuat usaha kita bakal lebih baik lagi gitu. Karena ada doa-doa modal sendiri ya, Bro. Modal sendiri. Itu ngebagi-bagiin kayak misalnya yang sembako apa gitu. Itu sendiri ya. Sendiri. Itu dengan usaha ya maaf aja ya. Kan belum terlalu besar ya. Belum terlalu besar. Jadi lo bisa berbagi itu nggak takut rugi ya, Bro? Enggak, kan kita berbisnis dengan Allah kan. Allah kan bilang kalau kita kasih 1 dikasih 7 kali lipat. Dan sampai hari ini tuh selalu dibayar sebegitu gitu. Setiap gue ngasih apa dikasihnya lebih dari itu gitu. Jadi ya rumusnya akan begitu terus gitu. Jadi kalau aksi ini sekarang nih kemarin bangun musola udah beres. Ini target gue masih mau ngejar di tahun 2021 ini mungkin sumur bor lah gitu. Yang buat di mana aja ya? Musola madrasah masjid. Nih jadi gini guys, jika ada yang bangun musola atau apa, butuh sumur bor atau apa, bisa hubungin Pak Popo ini. Bisa. Beliau akan bantu, Bro. Akan bantu. Bantu. Beliau akan bantu untuk nyediain segala fasilitasnya. Insya Allah lah. Iya. Jadi kalau untuk menghadapin ini, menurut lo COVID ini akan berakhir nggak? Enggak. Vaksin dia ada, Bro. Enggak. Kalau gue bilang kan kita ini virus ya. Sama kalau kita bilang flu itu berakhir nggak sih? Enggak ya. Tapi kita kan manusia tuh dituntut untuk bisa berevolusi gitu ya. Ya, jadi yang ada mungkin COVID-nya nggak hilang, tapi kita sudah punya sistem bagaimana kita bisa menghadapi COVID itu gitu. Kalau COVID-nya nggak hilang lah. Kalau mau bilang COVID itu hilang ya, menurut gua nih ya, mudah-mudahan sih gue salah. Tapi menurut gua sih nggak hilang. Tapi gue yakin gitu ya, manusia itu makhluk yang paling tinggi di mata Allah gitu ya. Dalam hal apapun itu, kita pasti punya cara untuk menghadapi setiap permasalahan. Nah, gue yakin COVID ini nggak hilang, tapi kita punya solusinya. Entah itu vaksin, entah kayak sekarang ini penyesuaian diri, kita pakai masker segala macam. Gue yakin pasti akan ada. Kalau bilang COVID hilang, nggak. Terus dampaknya ke ekonomi, pasti ekonomi ada. Tapi sama lagi, kita pasti akan punya cara bagaimana punya jalan keluar, bisa tetap berbisnis dan ada COVID. Pasti akan ada. Mau terlepas itu tukang gorengan pun atau pengusaha batu bara pun, dia pasti akan punya cara, akan punya penyesuaian gitu. Bagaimana caranya bisa survive dari COVID dan bahkan lebih besar dari sebelumnya, walaupun ada COVID gitu di bisnisnya. Kalau ngisi kekosongan lo nih, COVID gini, hobi lo gue denger ikan cupang ya, Bro? Iya, ikan cupang. Tapi gue sekarang lagi gila ini nih, lagi seneng tanah nih, main tanah. Tanah ya? Tanah. Jadi survei. Kan sekarang tuh lagi banyak yang goyah nih. Nah, mereka jual tanah murah gitu. Ya, gue kalau cocok gue beli, gue invest, nanti mungkin 2 tahun tahan, lepas gitu. Bro, inspirasi lo itu siapa gitu ya? Kalau untuk leadership, Sir Alex Ferguson gitu ya. Kalau untuk leadership tuh dia ya, karena gue pikir cara dia men-treat timnya itu relevan dengan cara gue men-treat tim gue gitu, kekeluargaan, tahu kapan marah, tahu kapan menganggap sebagai teman segala macam. Jadi ya menurut gue sih beliau tuh sangat inspiratif lah ya, punya karakter gitu, keras, nggak peduli omongan orang, go to head aja, kalau punya prinsip jalani aja gitu. Tapi tetap
bisa dibicarakan gitu. Kalau apa lagi? Kalau untuk bisnis, gue nggak punya referensi sih. Lo lakuin aja. Lo lakuin, gue lakuin. Nah, ini dia salah satunya kenapa gue tuh kuliah. Gue tuh ingin menemukan apa yang gue lakukan saat ini sudah sesuai nggak sih dengan teori-teori manajemen dan bisnis gitu. Ternyata sesuai. Lu sekarang S2 ya? S2, ambil bisnis. Oke bro, gini bro, kira-kira nih ada motivasi apa untuk temen-temen nih di channel saya nih, channel Kaisar nih, buat temen-temen yang lagi nonton gitu, ada motivasi apa? Buat teman-teman di channelnya Kaisar, apa? Kaisar Yudi gitu ya. Dari apa yang gue lakukan gitu ya, gue selalu punya prinsip never say never gitu ya. Jangan pernah bilang tidak terhadap peluang, terhadap kesempatan yang diberikan gitu ya. Ambil aja, jalani aja dulu. Kadang orang itu banyak bilang, aduh gimana ya, bisa nggak ya segala macam. Gue kan nggak punya uang, gue kan nggak bisa ini, gue bisa itu. Nggak, ambil aja dulu. Walaupun kita nggak tahu, tapi ambil aja dulu ya. Satu. Yang kedua, komitmen dulu terhadap apa yang sudah diambil gitu. Jadi ketika kita sudah mengambil kesempatan, kita betul-betul perjuangkan. Kita harus punya komitmen bagaimana caranya itu kesempatan, itu peluang bisa selesai kita kerjakan ya. Yang ketiga, bekerja itu menurut gue ya, bekerja atau berusaha segala macam itu jangan karena bos kita atau rekan kerja kita atau teman kita. Bekerja itu karena diri kita sendiri ya. Bekerja itu untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita bekerja konsepnya tuh, oh gue kerja karena bos gue ya, kalau bos yang nggak ada gimana? Nggak bagus dong gitu. Nah kalau kita bekerja, kita membuktikan untuk diri kita sendiri, gue yakin kita punya tujuan sendiri gitu. Jadi kalau gue punya prinsip itu, gue mau ketika gue sebagai karyawan pun, gue kerja untuk diri gue sendiri. Gue membuktikan ke diri gue sendiri bahwasanya gue tuh lebih baik daripada apa yang gue pikirkan. Yang keempat terakhir, kita kembali lagi, apapun yang kita lakukan ya, mau apapun itu agama lu pada semua di sini ya, lu harus punya hubungan baik dengan Tuhan lu. Itu sih. Itu ya. Oke guys, begitu bincang Kaisar dengan Bro Popo. Demikian, semoga bermanfaat. Kita saksikan channel-channel video-video berikut nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.